Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat lain yang akan mengikuti ibadah Minggu di tempat kami. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Namun sebelumnya, saya akan membacakan beberapa pokok warta jemaat pada Minggu 18 Oktober 2020. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Sesuai dengan hasil konven pendeta GKP tahun 2020, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah membuka ruang diadakannya baptisan kudus anak yang rencananya diselenggarakan pada Minggu 7 dan 14 Desember 2020 dengan ketentuan yang dapat Bapak Ibu lihat di lembar warta jemaat. Untuk kebaktian pagi ini, ibadah kedua akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dewi Agustina. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi, Bapak Ibu saudara-saudari yang bertugas dalam pelayanan hari ini. Atas pelayanan yang akan diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari. Jadwal kehadiran jemaat pada kebaktian Minggu 25 Oktober 2020, kebaktian pertama akan dihadiri oleh jemaat wilayah 3, 4, dan 5. Kebaktian kedua akan dihadiri oleh jemaat wilayah 6 dan 7. Dan kebaktian ketiga akan dihadiri oleh jemaat wilayah 1 dan 2. Untuk kebaktian rumah tangga, diinformasikan kepada warga jemaat bahwa akan diadakan kebaktian rumah tangga daring atau online yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pada pukul 7 malam. Dengan ID meeting Zoom dapat dilihat di lembar warga jemaat. Silakan bagi warga jemaat untuk bergabung pada kebaktian tersebut. Kegiatan kategorial sekolah minggu atau kebaktian anak daring atau online, diinformasikan kepada anak sekolah minggu bahwa sekolah minggu atau kebaktian anak daring atau online, Zumba KPA atau nge-Zoom bareng KPA akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 7 pagi dengan ID meeting Zoom dapat dilihat di lembar warta jemaat. Bagi anak sekolah minggu dapat bergabung pada kegiatan ini. Ibadah lansia daring atau online akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi dengan meeting Zoom ID dapat dilihat di lembar warta jemaat. Silakan para lansia bergabung pada kegiatan ini. Persembahan Natura untuk Natal Diakonia. Komdiksos akan mengadakan pemberian dana kasih kepada para penerima diakonia dalam rangka Natal Diakonia pada tanggal 19 Desember 2020. Dana yang diperlukan sebesar Rp55.300.000. Diharapkan partisipasi warga jemaat untuk berdonasi dan atau membeli kupon seharga Rp10.000 per lembar dan Rp20.000 per lembar. Donasi dan informasi dapat menghubungi Ibu Marta dengan nomor handphone tertera di lembar warta jemaat atau Bapak Steve Matatula. Berita pernikahan, warta pemberkatan nikah diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut.
Saudara Vikaris Theodorus Calvin, SSI, anggota Jemaat Tanah Tinggi, anak laki-laki dari keluarga Bapak Budianta Mustari dan Ibu Dedek Junarti Bayin, dengan Saudari Ria Carolina Dolorosa Setiawati Tadu, anak perempuan dari keluarga Bapak Simon Petrus Tadu dan Ibu Pujin Ginting. Pemberkatan nikah pada Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 8 pagi bertempat di GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Untuk kehadiran jemaat maksimum 75 orang atau 50% dari kapasitas ruangan, sesuai dengan protokol kesehatan instruksi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi. Keluarga Bapak Budianta Mustari dan keluarga Bapak Simon Petrus Tadu mengundang warga jemaat berkenan hadir pada acara resepsi pernikahan putra-putrinya yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pada pukul 7 malam hingga 10 malam bertempat di Ballroom Hotel Ciputra Cibubur, Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi. Dengan catatan Bapak Ibu dapat lihat di lembar warta jemaat. Hilang status keanggotaan jemaat. Berdasarkan surat pernyataan yang diterima oleh Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 44, maka terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020, Bapak Leonardo Sairin dinyatakan hilang status keanggotaannya dan tidak lagi menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Teriring doa, kiranya di suatu saat nanti Bapak Leonardo Sairin akan kembali ke tengah persekutuan di jemaat GKP Kampung Sawah. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Untuk laporan keuangan Bapak Ibu dapat melihat di lembar terlampir. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, baik yang menyelenggarakan di gereja maupun di rumah-rumah masing-masing. Mari kita akan memulai kebaktian ini. Kami mohon untuk berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah, karena Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita akan sambut dengan Kidung Jemaat 2, bait pertama dan yang kedua. Go
pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-13. Demikian tertulis. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat masih kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Demikian nats membimbing pada hari ini. Kita sambut dengan PKJ 12 bait yang pertama. Persilahkan untuk duduk kembali. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah, yang diawali dengan saat teguh untuk mengakui dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tapi kami melakukan apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba,
kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita pujikan PKJ 40 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Dalam Yesaya 1 ayat yang ke-8, marilah baiklah kita berpekara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Marilah kita menyatakan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan PKJ 149 bait pertama. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah penuh kasih, Allah yang menyertai istirahat kami semalam, Allah yang memberikan hidup bagi kami. Kami sungguh bersyukur kami diberikan kesempatan menikmati hari. Ya Bapa, kami memohon tuntunan-Mu agar kami dapat mengerti firman dengan baik, terlebih melakukan dalam hidup kami hari demi hari. Setiap kami, baik ada di gereja ataupun yang ada di rumah-rumah, kiranya kami dilingkupi dengan hikmat dan kebijaksanaan.
Bersabdalah Tuhan bagi kami semua, kami mendengar, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Matius 22 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Kita persiapkan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian sampai ayat yang ke-22. Mari kita bersama menyimaknya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tapi dapat menjadi pelaku firman-Nya yang setia. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, syukur kepada Tuhan kita dapat beribadah saat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini pembacaan Alkitab kita dari Matius 22. Sebuah kisah pada saat itu Yesus diperhadapkan dengan satu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah, ya, dalam pertanyaan yang disampaikan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa itu disampaikan oleh orang Farisi dan orang Herodian? Mereka sedang menjebak Yesus, ingin mendengar apa responsnya. Apakah responsnya yang diharapkan ketika Yesus dipertanyakan? Jawabannya adalah kita harus patuh kepada Allah. Mengapa? Karena Yesus selalu menyampaikan ajaran dan khotbah-khotbahnya setiap tempat dengan berbagai orang, selalu menyampaikan taatlah kepada Allah. Demikian juga kita ya Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita juga memiliki ketaatan kepada Allah. Tapi ketika diperhadapkan, bolehkah, perlukah kita juga mentaati kaisar, kepemimpinan saat ini? Karena ada kesempatan bahwa bagi orang-orang Herodion pada saat itu ada kesempatan nih untuk meminta pajak lebih besar dari aturan yang seharusnya diberlakukan. Yesus tahu ada orang yang berpikir demikian. Yesus tahu kejahatan hati orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika jebakan itu disampaikan, Yesus menjawab dalam perikop kita
Kata Yesus kepada mereka di ayatnya yang ke-21, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib engkau berikan, dan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Yesus tidak menjawab dengan boleh atau tidak. Pilih salah satu, mana yang ditaati, pemerintahan atau Allah. Yesus tidak memberikan jawaban pilih salah satu, tetapi Yesus memberikan jawaban kedua-duanya engkau harus taati. Engkau harus setia, engkau harus patuh terhadapnya. Sehingga jawaban itu membuat mereka tidak lagi bisa menjebak Yesus, bahkan mereka meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin direfleksikan dalam kebaktian kita saat ini? Jika dipertanyakan, setiap kita tentu taat pada aturan. Apakah taat kepada aturan itu sebagai bentuk saya taat kepada Allah? Saya taat kepada Allah, saya taat kepada Kristus sebagai juru selamat dengan cara kita menaati aturan yang ada di sekitar kita, termasuk juga dengan pemerintahan. Artinya, dalam bacaan ini, kita sedang tidak harus memilih satu saja yang harus ditaati, tetapi pemerintah juga terhadap aturan yang ada, juga dengan gereja, itu semua sama, memiliki aturan-aturan untuk mengikat setiap kita. Bagaimana kita dapat mendukung pemerintah? Pemerintahnya korup. Bagaimana kita bisa mendukung pemerintah? Pemerintahnya dalam melakukan tugasnya sewenang-wenang. Mungkin itu juga Bapak Ibu Saudara yang terbersit. Bagaimana kita bisa mendukung pemerintah kalau ternyata pajak yang diberikan, pajak yang dilakukan, dibayarkan oleh rakyat tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya? Karena itu saya nggak usah bayar pajak aja. Lebih baik saya bayar saja untuk pelayanan gereja. Tentu pemikiran ini kurang tepat. Mengapa? Karena ada banyak hal yang sedang diatur di negeri ini. Dan kita menjadi bagiannya. Maka firman ini bukan tertuju bagi setiap warga jemaat atau kita yang bekerja dalam institusi pemerintah, tetapi setiap kita masyarakat juga ambil bagian di dalamnya. Secara khusus soal tadi ya pajak begitu. Karena kita juga mengikuti aturannya. Ada pajak bangunan, ada pajak kendaraan begitu. Dan itu mengikat setiap kita. Lalu bagaimana pertanyaan tadi saya di awal? Kalau pemerintahannya korup, kalau orang-orang yang dimaksudkan justru melakukan situasi yang tidak menyenangkan, maka ini menjadi refleksi kita Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan tanggung jawab sesuai dengan aturan. Kalau orang tersebut, oknum tersebut tidak melakukan yang baik, maka itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita saat ini, kita diperhadapkan untuk kita tetap setia. Untuk kita tetap setia dan percaya bahwa pemerintahan saat ini melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yang melakukan sikap-sikap sewenang-wenang? Tuhan punya cara. Dan Tuhan pasti bertindak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga punya peran. Kita tetap melakukan kewajiban kita untuk mendukung pemerintah. Bagaimana caranya? Milikilah kemampuan literasi yang baik. Apa maksudnya? Milikilah kemampuan membaca yang baik ketika mendapatkan satu berita. Berita itu bisa benar, bisa tidak. Oleh karena itu kita diberikan kemampuan, kecerdasan untuk kita mengelola setiap berita yang kita terima tentang pemerintahan di negeri ini dengan bijak. Bacalah sampai selesai, lalu memberi komentar. Jangan sampai kita menjadi salah satu penyebar kebohongan di area publik. Lalu bagaimana tugas kita juga Bapak Ibu Saudara untuk melakukan bagi mereka, mendukung mereka yang duduk dalam pemerintahan. Yang duduk dalam pemerintahan saat ini.
tidak mudah menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sisipkanlah juga doa-doa pribadi kita untuk mereka yang memimpin negeri ini. Mungkin dalam sehari ya, saya juga refleksi ya, kalau dalam sehari saya doain pemerintah nggak ya? Apa saya doain pemerintahnya pas di sini nih, di gereja gitu ya, atau lagi doa bersama, doa syafaat. Karena kan di situ ada tuh doa bagi bangsa dan negara. Rasanya sih begitu gitu ya. Apakah saya juga memiliki doa pribadi secara khusus untuk mereka yang berjuang, mereka yang juga berjerih lelah melakukan pengabdian di negeri ini, begitu ya, dalam keseharian. Dan itu masuk dalam doa kita. Ini menjadi salah satu yang penting. Kita mendoakan pemerintahan kita. Dengan kesetiaan kita percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa ini, negeri ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, untuk beberapa hari yang lalu banyak sekali demo ya yang dilakukan untuk pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Demo boleh, gak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika orang-orang di dalamnya justru merusak fasilitas umum. Maka disinilah peran kita sebagai gereja untuk bersama melihat bahwa apa yang disampaikan aspirasi sebagai nama rakyat Indonesia itu juga harus tertib dan sopan, dan kita menjadi bagian yang memberkati orang lain. Kita bersyukur ada BPJS. Saya bersama dengan rekan majelis ketika berkunjung bagi warga jemaat yang sakit, BPJS juga dari pemerintah, saya ditolong oleh BPJS ini begitu ya. Karena saya tahu kalau saya melakukan operasi ini ratusan juta saya harus keluarkan. Tapi saya tahu bahwa saya ditolong melalui pemerintah. Konsekuensinya adalah bayar tiap bulan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang mungkin belum menggunakan fasilitas BPJS karena kita tidak sakit, tentu kita tidak mau sakit begitu ya. Tapi kita rutin membayarnya untuk menolong yang lain dapat dipulihkan. Dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Mungkin harus datang lebih awal, seharian begitu. Itu prosedur yang harus dijalankan. Tapi kita bersyukur bahwa sharing warga jemaat yang merasakan saya ditolong dengan biaya itu. Kalau tidak saya harus menjual tanah mungkin, menjual rumah untuk operasi yang harus saya lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka bersyukurlah ketika kita bersama boleh mendukung pemerintahan yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap kita saat ini, apa yang kita refleksikan, taat kepada Allah, itu juga menunjukkan kepada kita mau juga taat kepada pemerintahan yang melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran. Dan kita mendukung mereka yang duduk dalam pemerintahan. Mungkin juga warga jemaat atau anggota keluarga kita yang duduk dalam pemerintahan. Kita dukung mereka untuk melakukan sikap taat kepada Allah, sehingga melalui karyanya kita banyak juga merasakan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kita juga semakin yakin dalam kesetiaan kuasa Tuhan nyata bagi negeri ini, bagi persekutuan kita, gereja, dalam kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian, Voice of Soul melalui daring. Ini anak-anak muda dari berbagai gereja. Kita akan mendengarkannya secara daring. Dipersilahkan.
Jemaat, mari berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersatu dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami dalam menjalani aktivitas kami masing-masing. Biarlah dengan kesetiaan, takut
akan Engkau dapat kami wujudkan dalam sikap menghormati pemerintah, mendukung pemerintah untuk melakukan kinerja yang baik. Kami tahu Tuhan, Engkau juga memberikan kami hikmat melihat bagaimana situasi pemerintah saat ini yang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan karyanya. Doa kami bagi pemerintah dari pusat sampai daerah, kiranya Engkau juga yang melingkupi mereka dengan hikmat-Mu. Doa kami bagi mereka melalui tugas tanggung jawab yang dikerjakan, jika mereka dalam pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Tuhan akan menuntun jalan mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi upaya penanganan COVID-19 yang terus berlangsung, Satgas yang dilakukan di daerah-daerah. Tuhan yang memberkati. Doa kami bersama bagi mereka yang bergumul karena bencana, karena musibah yang dialami, bencana alam karena longsor, banjir. Tuhan sertai mereka dalam upaya untuk bertahan dan berjuang untuk menghadapinya. Bapa, kami juga berdoa untuk tenaga medis dan tenaga pendidik, kasih Tuhan melingkupi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat ini, bahwa setiap kami juga diberikan hikmat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mendukung dalam doa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Yunus Kopo, Bapak Rizal Kayum, Bapak Christopherus Senen, Ibu Hermalina Kusnawi, Bapak Mardi Rikin yang dirawat di rumah sakit, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Asiana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, Ibu Neti Bayin, Ibu Elizabeth Elina, Saudari Agnes, Saudari Oktaviani Kundimang. Doa kami bagi Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak MS Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Maria, Ibu Ines Sairun, Bapak Sony Antonius. Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam pemulihannya. Doa kami bagi orang tua lemah fisik lanjut usia, Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marice Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Maulince Nenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Anis Samad. Juga lansia yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Tuhan memberkati mereka. Doa kami mengingat Bapak Leonardus Sairin, sekalipun tidak lagi menjadi anggota GKP Kampung Sawah. Tuhan memberkati beliau dan keluarga. Kami mendukung bersama untuk persiapan pernikahan Vikaris Kelvin dengan Saudari Ria. Tuhan memberkati GKP Tanah Tinggi, penatua yang akan melakukan pelayanan juga majelis sinode. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan yang akan dilakukan Sabtu 24 Oktober di GKP Kampung Sawah. Tuhan memberkati keluarga. Doa kami bersama untuk pelayanan yang dilakukan secara daring ataupun juga secara langsung. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Melalui pelayanan itu kasih Tuhan nyata dirasakan oleh warga jemaat. Ya Bapa, kami juga berdoa hamba-hambamu yang melayani dimampukan, dikuatkan untuk terus berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi segenap warga jemaat, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan juga melingkupi mereka dengan kesabaran, dengan ketekunan, juga dengan percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dimanapun mereka berada. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami terus mengingat, pikiran kami, hati kami tertuju kepadamu bahwa Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Anak-anak, kaum muda, lansia, orang dewasa, Tuhan berkati dalam kesehariannya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan biarlah kami juga boleh menyatakan kasih bagi sesama. Tuhan yang penuh kasih, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas pengantar persembahan yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan ke dalam kotak atau tempat yang telah disediakan yang terdekat dari jemaat sekalian. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan bersama memuji dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua. Dipersilahkan. Kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami ada pada saat ini karena kekuatan, kelebihan, kemampuan semua yang berasal daripadamu. Dan pada saat ini kami ingin mengucap syukur melalui persembahan kami. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk mengucap syukur melalui kehidupan kami, melalui tubuh kami, melalui apa yang kami bisa berikan di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau mau berkati, Engkau mau kuduskan untuk pelayanan Engkau, untuk pelayanan kami juga di dalam gereja ini, di dalam masyarakat, terhadap juga negara kami. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Mari kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing dan percayalah Tuhan pasti menuntun kita. Terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.